Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Balik lagi nih ke segmen BM alias Bincang Minipla. Dan sesuai janji Putro Toys pada waktu live yang waktu itu, kita akan membahas histori atau sejarah dari Minipla yang pertama kali rilis itu tahun 1985 sampai sekarang 2022. Dari yang mulai bener-bener kaku banget, bahkan warnanya jelek, sampai sekarang yang artikulasinya sudah bagus banget. Jadi langsung aja kita perbincangkan. Nah, yang pertama di tahun 1985 ini ada Minipla dari Change Robo dari serial Super Sentai Changeman. Yang bisa dilihat di sini terdapat 4 box yang dimana di sini tuh merupakan mecha versi Angatai dan mecha versi Gatai atau versi robotnya. Jadi pada tahun 1985 di sini Minipla-nya tuh belum bisa Angatai. Jadi ya mereka mengeluarkan dua mode kayak gitu. Jadi 3 box ini untuk mode kendaraannya atau mode Angatai dan 1 box untuk mode robotnya. Dan kalau kita lihat di sini, ini kan warnanya masih kuning ya. Jadi dia masih satu warna aja. Lalu stikernya ini masih bener-bener sedikit banget kayak apa adanya. Dan untuk pemasangan stikernya ini masih harus menggunakan lem lagi. Jadi pas stikernya ditempel itu harus kita kasih lem untuk ditempel ke Miniplanya. Dan kalau kalian lihat di bagian manualnya, ini bener-bener kayak robot yang ada di abang-abang gitu lah, yang 5 ribuan, 3 ribuan kayak gitu. Lalu kita next ke foto selanjutnya. Nah, di sini ada boxnya yang ada di announcement-nya gitu. Nah, padahal kalau di boxnya ini kan sudah berwarna ya. Tapi sayangnya di Miniplanya masih satu warna aja. Dan kalau di boxnya sendiri ini juga stikernya udah banyak banget sih. Nah, terus untuk harganya di sini bisa kita lihat adalah 200 yen per box. Nah, ini kan ada 4 box, berarti 4 kali 200 yen 800 yen totalnya. Nah, untuk satu box ini harganya 200 yen, sekitar 22.000 kalau disesuaikan dengan kurs yang sekarang kayak gitu. Lalu next di sini ada Minipla Flash King dari Flashman. Nah, di Flash King ini kita sudah bisa mengangatai si Miniplanya. Meskipun dia masih kayak warnanya cuma masih ada satu jenis warna gitu. Ya, meskipun dia hanya satu jenis warna, tapi dari Bandai ini mengeluarkan 2 set. Jadi ada yang set warna biru dan ada juga set yang warna merah gitu. Jadi kalau kalian ingin beli yang pesawat yang warna biru, terus si tanknya warna merah, itu harus beli 2 set kayak gitu. Untuk stikernya ini juga masih sama kayak si Change Robot tadi. Ya, masih minimalis banget lah. Dan juga untuk memasang stikernya masih butuh lem lagi gitu. Lalu di foto selanjutnya ini ada penggabungan atau mode robotnya. Tapi meskipun dia sudah bisa digatai Angatai, itu partnya masih harus dilepas-lepas kayak gitu. Jadi nggak kayak Minipla zaman sekarang, misal si Deka Robo gitu. Nah, kalau Deka Robo kan dia dari bentuk mobil ke robotnya, itu dia bisa langsung diputar-putar gitu kan. Kalau di Minipla Flash King ini itu harus dilepas gitu, lepas pasang. Lalu foto selanjutnya, nah di sini ada box dari si Flash King yang dimana harganya itu 200 yen per box juga kayak gitu. Lalu next, nah ini ada Minipla dari Star Condor. Dan untuk Minipla Star Condor sendiri ini juga terbagi dari 2 warna, ada merah sama biru. Dan untuk si Star Condor ini kita juga mendapatkan semacam miniaturnya dari mekanya si Flashman itu. Tapi si miniaturnya ini nggak bisa digabungkan kayak si miniaturnya Deka Robo yang dari setnya si Deka Base gitu. Ya masih sayang banget sih. Cuman maklum lah, tahun 1986. Nah, ini di foto selanjutnya ada si Star Condor yang mode ketutup kayak gitu. Jadi dia bisa dibuka ketutup dan ukurannya sendiri ini lebih kecil daripada baterai ukuran A2. Bisa dibayangkan lah berapa kecilnya gitu kan. Lalu kita lanjut ke tahun 1987. Di sini ada Grid 5 dari Maskman. Dan di sini untuk pewarnaannya sudah mulai ada upgrade lagi nih, ada peningkatan. Jadi
Untuk warna pesawatnya itu merah, terus bagian tangannya itu biru, dan bagian badan dan si bagian kakinya itu warna hitam gitu. Jadi udah mulai nggak cuma satu warna, tapi stikernya tetap masih minimalis gitu lah, masih sedikit kayak gitu. Lalu kita next ke foto selanjutnya. Nah, di sini kita diperlihatkan oleh mekanya Masman. Mecha si Grid 5 Masman ini dalam mode Angatainya. Jadi ada pesawat, helikopter, lalu ada mobil, ada si drill juga kayak gitu. Dan untuk harganya di sini masih 200 yen. Dan kalau untuk satu set harganya berarti 1000 yen. 1000 yen itu kurang lebih 220.000 lah, kurang lebih. Lalu next, nah di sini ada Minipla dari Turbo Ranger. Ya, bener, namanya Turbo Ranger. Ini nama carrier-nya ya. Jadi dia memang namanya itu sama kayak series juniornya. Kan ada tuh series Turbo Ranger juga. Nanti ada si Miniplanya. Cuman di sini memang namanya itu Turbo Ranger dan dia gimmicknya juga bisa kebuka ketutup. Nah, untuk foto selanjutnya, nah ini mode yang ketutup dari si Turbo Ranger. Dan dia juga mendapatkan miniatur kecilnya gitu, persis kayak si Sentai sebelumnya yang belum bisa bergabung lah kayak gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahun 1988 yang dimana si Minipla ini sudah ada upgrade-annya ke Super Minipla, yaitu ada Live Robo dari Live Man. Nah, di sini dapat kita lihat ini mode Angatainya, ada si singa, burung dan juga si lumba-lumbanya gitu. Dan warnanya sudah akurat ke seriesnya. Ada merah, kuning, biru, dan campuran putih dan hitam gitulah. Tapi untuk stikernya masih belum banyak, stikernya masih sedikit gitu. Lalu nextnya, nah ini ada penggabungan dari Live Robo, mode robotnya. Dan dapat kita lihat di sini, ini kita dapat pedang dan juga semacam tamengnya gitu. Terus jika disandingkan dengan baterai, ini kayaknya ukuran A2 juga. Mungkin ini sekitar 2 kalinya baterai gitu untuk tingginya ya. Lalu untuk stikernya ini juga masih minimalis banget, bahkan bagian mukanya pun ya masih kayak gitu. Lalu kita next, nah ini ada runner dari si Miniplanya itu. Dan kalau kita lihat di boxnya itu harganya 500 yen. Sudah ada penaikan harga, ya mungkin ada inflasi kali ya waktu itu. Dan mungkin ada upgrade kayak kualitas bahan, terus juga variasi warna dan juga untuk jumlah stikernya gitu. Berarti kalau satu set tinggal dikali 3 aja sebesar 1.500 yen. Lalu kita foto selanjutnya, di sini ada robot kedua dari Live Man, yaitu Live Boxer dalam mode Angatainya. Dan di sini warnanya apa ya, kayak masih kurang lah jika dibandingkan dengan si Live Robo tadi, karena si Bisonnya ini masih full hitam dan stikernya juga masih minimalis. Lalu si Rhino-nya ini masih hijau dan juga silvernya aja gitu. Beda sama Super Minipla yang sekarang yang warnanya udah akurat banget. Lalu kita next, nah ini ada Live Boxer dalam mode robotnya. Ya masih menjadi ciri khas Live Boxer, yaitu badannya kotak banget. Terus juga di bagian mukanya ini nggak ada stiker sama sekali. Nah di sebelah kirinya ini ada boxnya dari Minipla Live Boxer. Lalu kita lanjut. Nah ini adalah perbandingan dari Minipla Live Robo dan Live Boxer. Lalu kita next lagi. Ini ada penggabungan atau super gatai dari Live Robo dan Live Boxer, yaitu Super Live Robo. Nah, ini menjadi super gatai pertama yang ada di Minipla. Well, udah bagus sih ya. Jadi super gatai pertama itu ada di tahun 1988 kayak gitu. Lalu kita next ke foto selanjutnya. Di sini kita masuk ke 1989. Ada Turbo Robo dari Turbo Ranger. Nah, di sini sudah terpampang jelas ada 5 turbo robonya ini, yang dimana warnanya juga sudah menyesuaikan dengan seriesnya, meskipun stikernya masih minimalis banget. Dan untuk boxnya di sini kita lihat harganya itu sudah naik lagi menjadi 500 yen. Dan untuk satu set itu kan ada 5 robo ya. Tapi saya masih kurang tahu sih ini untuk satu set itu ada berapa box. Cuman yang pasti satu box itu harganya 500 yen gitu.
Lalu kita ke foto selanjutnya. Di sini ada penggabungan dari si Live Live Robo. Ada penggabungan dari si Turbo Robo yang dimana ini cukup bagus sih. Meskipun ini mini plat tahun 1989 ya, ini masih cukup bagus. Cuman memang dari segi desainnya saya pribadi kurang suka karena bagian bagian paha ke bawah kan lebar, sedangkan bagian telapak kakinya itu kecil banget. Ya, menurut kalian gimana nih? Tulis aja di kolom komentar deh. Terus kita lanjut. Di sini ada Turbo Rager. Rager apa Ruger sih dibacanya? Ini ada robo keduanya yang dia merupakan pesawat. Lalu nextnya ini ada perubahan dari si Turbo Rager mode robotnya. Jujur aja saya lebih suka si Turbo Rager sih daripada si Turbo Robonya sendiri. Karena secara proporsional ini oke banget. Dan segi pewarnaannya saya suka banget sih. Jadi biru sama putih gitu. Lalu kita next ke selanjutnya. Nah, ini adalah Super Gatai kedua yang ada di Minipla, yaitu Super Turbo Robo. Penggabungan si Turbo Robo dengan si Turbo Rager tadi. Untuk desainnya sejujurnya saya nggak suka. Bener-bener nggak suka untuk desainnya kayak ini. Karena ya dari ukurannya, terus juga kurang proporsional sih menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Lalu kita ke foto selanjutnya. Ini ada Arthur G6 dari Super Sentai Five Man, yang dimana si Arthur ini merupakan semacam robot support gitulah dari timnya si Five Man, dan dia bisa berubah menjadi bazukanya si Five Man untuk finishernya gitu. Tapi saya hanya mendapatkan boxnya aja karena Minipla-nya udah bener-bener goit, nggak ketemu sama sekali. Ya, saya cuma ketemu box ininya aja, harganya 300 yen untuk si Arthur G6-nya ini. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita diperlihatkan oleh boxnya si Five Robo dari Five Man. Di sini terdapat 4 box yang dimana masing-masing ini harganya 200 yen, berarti totalnya 800 yen. Dan untuk pewarnaan boxnya ini juga sudah semakin variatif. Lalu juga warna Minipla-nya ini juga sudah hampir akurat dengan seriesnya. Lalu foto selanjutnya, nah ini dia Minipla-nya. Menurut saya ini udah cukup akurat lah, 80% dengan si seriesnya. Berbeda dengan Minipla sebelumnya kan. Dan untuk stikernya pun di sini juga sudah semakin banyak, kayak gitu. Lalu kita ke foto selanjutnya. Nah, ini mode lain dari si Five Robo, yaitu Five Trailer. Dia bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. Lalu kita next lagi. Nah, di sini ada penampilan Minipla Five Robo. Cukup oke sih sejujurnya, dan ini salah satu Mecha Showa yang saya suka. Karena sisanya terlalu kotak-kotak banget lah. Kalau ini kan masih agak bulat gitu kan, nggak terlalu kotak-kotak banget. Tapi untuk bagian mukanya di sini nggak ada stikernya sama sekali. Lalu kita next. Nah, di sini kita diperlihatkan oleh Magma Base, yaitu base-nya dari si Five Man. Kayak gitu. Nah, base-nya ini hanya satu box aja. Cuman saya nggak ketemu si Minipla-nya, jadi hanya box-nya ini aja. Dan di sini kalau kita lihat di fotonya, ini bisa masuk si Minipla-nya gitu. Tapi saya nggak tahu ya apakah Minipla-nya yang tadi atau ini semacam miniaturnya gitu kayak base atau carrier sebelumnya tadi. Dan untuk Magma Base ini dia belum bisa berubah menjadi robot. Kalau di series dan di Exa kan dia bisa berubah jadi robot gitu kan. Kalau di Minipla ini belum bisa berubah menjadi robot. Dan untuk warna si Minipla-nya saya masih belum tahu karena ya balik lagi saya belum ketemu si Minipla-nya gitu. Lalu kita next ke Star 5. Nah, di sini Star 5 adalah robot kedua dari Five Man yang warna merah kayak gini dan dia berubah jadi pesawat. Nah, kalau kita lihat di gambarnya sini, si pesawatnya ini juga warnanya masih agak miscolor sih menurut saya. Beda sama si Five Robo-nya tadi. Dan untuk stikernya ini juga masih minimalis.
ya ada penurunan lagi ternyata. Nah, untuk satu boxnya ini harganya 500 yen. Dan si Star 5 ini bisa bergabung dengan 5 Robo yang menjadi Super 5 Robo, yang bisa dilihat di bawah sini. Menurut saya ini cukup oke, meskipun kayaknya bagian kakinya terlalu panjang banget ya. Jadi kurang proporsional sih menurut saya. Lalu kita next masuk ke tahun 1991, yang dimana si Minipla ini sudah dibuat Super Minipla-nya, yaitu Jet Icarus dari Jetman. Nah, untuk Jet Icarus sendiri mode Angatainya seperti ini. Warnanya ya 60% lah mirip sama seriesnya. Terus untuk stiker juga sudah lumayan banyak juga, udah cukup oke. Lalu kita next, di sini ada Jet Icarus Haken kalau nggak salah namanya. Jadi mode penggabungannya gitu, tapi masih mode pesawat, belum mode robot. Lalu kita next lagi, di sini ada Jet Garuda. Nah, Jet Garudanya di sini, kalau kalian lihat bagian kakinya itu sudah berwarna gold chrome gitu loh. Jadi partnya sudah ada part yang warnanya mengkilat. Dan untuk sisanya ini juga stikernya udah banyak. Lalu pewarnaannya juga oke banget gitu. Lalu kita next lagi. Nah, di sini ada penggabungan Icarus Haken dengan si Garudanya yang bernama Hyper Haken. Kayak gitu. Lalu next lagi, nah ini dia Jet Garuda dalam mode robotnya. Ya, untuk pewarnaannya juga cukup oke. Ini karena ini masih Minipla ya. Jadi oke lah. Cuman saya ingin meminta maaf dulu nih, karena saya nggak bisa menemukan penggabungan Minipla Grade Icarus. Nggak tahu kenapa saya nggak ketemu sama sekali. Setiap saya search itu ketemunya si Super Minipla-nya, bukan versi Minipla-nya gitu. Ya, saya mohon maaf sekali lagi. Lalu kita next. Nah, ini ada si Jet Icarus dalam mode robotnya. Dan kalau kita sandingkan dengan Super Minipla, ini jauh banget sih. Ya, tentu lebih bagus si Super Minipla-nya gitu kan. Lalu kita next lagi. Lanjut ke tahun 1992, yaitu ada Zyuranger. Nah, di sini bisa kita lihat ada mecha dari si Daisuji-nya sendiri dalam mode dinosaurusnya. Ada si T-Rex, Mammoth, Ptera, Tiger, terus juga ada Tricera dan Brachion atau Titanus. Tapi di sini saya nggak bisa mendapatkan Minipla, gambar dari Minipla Dragon Caesar. Nah, kalau di belakang ini bukan Minipla Dragon Caesar. Kayak gitu. Ya, saya mohon maaf lagi. Lalu next. Nah, di sini ada penampilan dari Daizujin yang sebelah kanan, lalu ada Goryujin yang sebelah kiri, dan ada Kyoku Daizujin yang tengah-tengah. Kayaknya sih ini apa ya? Dragon Caesar-nya itu nggak bisa jadi Dragon Caesar gitu. Maksud saya Dragon Caesar-nya cuman bisa dirubah menjadi si Goryujin atau penggabungan Kyoku Daizujin aja. Tapi ya ini cukup oke lah. Saya kasih nilai 7/10. Lalu next lagi. Nah, masuk ke 93 ada Dairanger. Nah, ini yang pertama ada si Ryusei-O dalam bentuk mode naganya. Dan bentuk naga Chinese ini bener-bener bagus banget sih. Saya nggak kebayang kalau semisal nanti dibikin mode Shokugan Modeling Project-nya. Pasti badannya bisa ngeliuk-ngeliuk gitu. Karena kan sekarang untuk ngeliuk-ngeliuk itu udah ada part-part yang kayak di belalainya si Elephant, lalu juga ada ekornya si Gauligator. Besar kemungkinan si Ryusei-O ini bakal dibuat badannya meliuk-liuk kayak gitu. Pasti bakal keren banget sih. Lalu kita ke foto selanjutnya. Nah, ini ada si Ryusei-O dalam mode robotnya. Tapi untuk dirubah ke mode robot ini banyak part yang harus dikorbankan. Jadi semacam lepas-lepas gitu deh partnya. Jadi lepas pasang gitu. Apa ya, kayak ada part formernya gitu, bukan part asli dari mode naganya tadi kayak gitu. Lalu untuk boxnya di sini sebelah kiri, di sini juga sudah terlihat harganya 300 yen. Lalu kita ke foto selanjutnya. Di sini ada Dairanger dalam versi 2. Jadi memang si Dairanger ini, Dairanger dari Dairanger
Itu mini planya ada dua versi, yang si Ryusei-Oh-nya kayak tadi bisa berubah jadi naga, dan Ryusei-Oh yang kayak begini aja, nggak bisa berubah jadi naga. Terus di sini ada keempat mecha temen-temennya. Lalu kita next lagi. Nah, ini ada penggabungan Dairen-Oh yang versi keduanya gitu. Untuk stiker masih minimalis, dan untuk pewarnaan juga ya masih begini aja, masih apa adanya. Terus bagian mukanya nggak ada stiker sama sekali, kayak bagian mata atau sisi-sisinya. Paling cuma kanan kirinya aja gitu, bagian pipinya aja yang ada stikernya. Lalu kita next ke foto selanjutnya. Nah, ini ada Heavy Armored Chipless Ultimate Gatainya gitu, dari si seriesnya Dairanger. Dan ini adalah versi yang pertama tadi untuk si Ryusei-Oh-nya, dan untuk kawan-kawannya ini juga versi yang pertama tadi. Lalu kita ke foto selanjutnya. Nah, ini ada proses si Won Tiger itu masuk ke dalam Daimugen. Jadi si bagian Daimugen tuh bisa dibuka ketutup gitu. Lalu ke foto selanjutnya. Nah, di sini ada Dairen-Oh versi ke-1 yang di sebelah kanan. Lalu di tengah-tengah ada Daimugen versi robotnya. Dan di sebelah kiri kita diperlihatkan oleh Won Tiger yang ternyata waktu mini planya ini dia nggak bisa berubah gitu. Jadi kita dapat dua versi, ada versi robot dan versi si macannya atau harimaunya. Tapi kayaknya sih si harimaunya ini nggak bisa kita rubah menjadi mode robot ya gitu. Makanya kita dikasih dua robot inilah gitu. Lalu kita next ke foto selanjutnya. Masuk ke tahun 1994, ada Kakure Daishogun dari Kakuranger. Dan di sini untuk pewarnaannya sih udah oke ya. Hanya saja untuk stikernya kayaknya dikurangin lagi deh. Aduh, sangat disayangkan sekali sih. Stikernya bener-bener minimalis lagi. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, si part merah dan juga part beruang ini harus dilepas, yang berarti dia kayak untuk menggatainya harus mengorbankan beberapa part. Beda kayak super mini planya yang sekarang, ya meskipun si merahnya ini, si sarunya ini kita harus melepas pergelangan tangannya kan. Tapi kalau di sini kita harus melepas bagian bahunya dan bagian kaki dari si beruangnya itu, kayak gitu. Lalu kita next lagi. Nah, ini ada si Kakure Daishogun pada mode Angatainya. Ada katak, terus si burung Garuda, terus si saru, wolf, dan juga beruang. Lalu next lagi di sini ada Muteki Shogun. Dan lagi-lagi untuk stikernya benar-benar minimalis. Dan kayaknya di sini nggak ada sih. Cuman saya nggak tahu ya, apakah di sini memang nggak ada dari pabriknya atau nggak ada karena si ownernya itu nggak memasang stikernya gitu. Saya kurang tahu. Cuman untuk model Muteki Shogun versi mini pla ini juga cukup oke sih. Lalu kita ke foto selanjutnya. Di sini ada Muteki Shogun dalam mode masing-masingnya gitu, mode humanoidnya. Dan lagi-lagi nggak ada stiker. Dan di sini ada part former atau part tambahan untuk dipasang ke bagian merahnya atau si sarunya yang nanti akan menjadi pundak kayak gitu. Lalu kita ke foto selanjutnya. Masuk ke tahun 1995, ada Ohranger. Di foto ini kita juga diperlihatkan oleh King Pyramid yang sebelah kanan itu. Lalu ada juga Red Puncher, terus juga ada Ohranger Robo, dan ada Tackle Boy. Tapi di sini Ohranger Robo-nya itu ada dua versi. Yang versi figur, jadi dia nggak bisa Angatai, dan versi yang bisa di Angatai, yang di depan itu kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk si King Pyramid ini juga saya nggak dapat mini planya secara jelas, jadi saya kurang tahu apakah dia bisa dirubah menjadi piramidanya kayak gitu. Dan Tackle Boy pun juga sama, saya kurang tahu apakah dia bisa dirubah menjadi si bentuk rodanya itu atau tidak, kayak gitu. Lalu kita ke foto selanjutnya. Nah, di sini ada Ohranger Robo dan kita dapat 4 jenis kepalanya juga plus pedang. Nah, untuk stikernya, ya stikernya juga lagi-lagi apa adanya seperti ini. Cuman menurut saya ini udah oke sih, udah cukup akurat dengan seriesnya. 85% lah udah akuratnya gitu. Lalu next, nah ini ada Ohranger Robo dalam mode Angatainya. Di sini kita dapat
melihat si Banteng dan si Sphinx itu menarik si mekanya kuning dan pink. Lalu kita next lagi. Nah, di sini masuk ke tahun 1996. Ada RV Robo dari Car Ranger.